Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro Kanza. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Edi? Alhamdulillah baik sekali Pak untuk hari ini. Karena apa? Karena di hari ini cuaca menurut saya ya Pak ya, cuaca di luar sangat mendukung sekali, cerah, tidak ada angin yang terlalu keras atau terlalu mengganggu kita melaksanakan Betul. pertemuan hari Cuacanya ini. sangat sejuk. Ya, sejuk sekali. Baik Pak Edi, hari ini kita akan melakukan praobservasi dalam kegiatan coaching nanti terhadap pembelajaran kita di dalam kelas. Seperti itu ya Pak ya. Alhamdulillah sekali kesempatan kita untuk melakukan kegiatan ini. Harapannya nanti adalah kita dapat melaksanakan pembelajaran itu dengan kualitas yang terbaik, memberikan pelayanan yang terbaik kepada anak. Baik Pak Edi, pada pra-observasi ini akan saya sampaikan tujuannya. Betul ya Pak ya? Tujuan dari supervisi ini nanti kita sebagai guru agar dapat meningkatkan keterampilan kita serta kompetensi kita dalam melaksanakan pembelajaran, agar mutu pembelajaran serta kualitas pembelajaran juga akan lebih baik lagi, terutama di SD Negeri Pojoagung. Begitu ya Pak ya? Siap Iya. Pak. Kira-kira Pak Egi akan melaksanakan kegiatan supervisi nanti di kelas berapa? Untuk kegiatan supervisi yang akan saya laksanakan, yang didampingi Bapak Supervisor Bapak Mukandar ini, saya tetap akan melaksanakan di kelas 5 sesuai kelas yang saya ampuh di SD Negeri Mojoagung ini. Karena saya berharap juga dengan adanya supervisi ini saya dapat lebih belajar lagi tentang bagaimana cara melaksanakan pembelajaran dengan baik. Jadi saya akan melaksanakan pembelajaran di supervisi akademik ini di kelas 5. Seperti itu. Baik Pak, kelas 5 ya Pak ya. Ya. Pak Egi kira-kira nanti di kelas 5 nanti akan menyampaikan materi apa? Nah, untuk materi yang akan saya sampaikan untuk murid-murid di kelas 5 ini kan di semester 2 ya Pak ya. Betul. Semester 2 tahun pelajaran 2023-2024. Di semester 2 ini karena kelas 5 di SD Negeri Mojoagung masih menerapkan kurikulum K13 atau kurikulum 13, maka di semester 2 awal ini saya akan melaksanakan proses pembelajaran dengan supervisi akademik ini di tema 6, pembelajaran yang pertama. Nah, di pembelajaran yang pertama ini nanti materinya ada 2 Pak untuk tema. Untuk tema ini materinya ada 2, yaitu bahasa Indonesia, yang kedua yaitu IPA. Bahasa Indonesia dan IPA. Bahasa Indonesia dan IPA, betul. Untuk bahasa Indonesia nanti itu ada materinya, ada kita mencari ide pokok dari suatu teks eksplanasi. Untuk yang IPA nanti kita akan belajar tentang perpindahan kalor atau perpindahan panas, seperti itu. Jadi nanti Pak Egi akan menyampaikan 2 materi pelajaran dalam tema 6 gitu ya. Tema 6. Baik. Kapan Pak kegiatan supervisi akademik tersebut akan jenengan laksanakan? Nah, untuk jadwalnya Pak ya, untuk jadwalnya saya kira karena untuk minggu ini kan kita mungkin padat dengan tugas-tugas tambahan kita, saya akan membuat jadwal untuk pembelajaran ini minggu depan hari Senin Pak. Jadi hari pertama, hari Senin. Karena minggu depan hari Senin, karena saya jadwal di hari Senin itu juga ada jadwal tema, ada 2 jadwal sebenarnya hari Senin.
Tapi saya nanti akan memilih di jam kedua karena jam pertama ada jadwal matematika tersendiri. Ya, seperti itu Pak. Jadi Pak Egi akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik tersebut di hari Senin minggu depan. Minggu depan. Ya. Kalau tidak salah itu hari Senin itu tanggal 15 Januari Ya, betul, 2024. Betul Pak. Baik. Sepakat Pak. Kita nanti akan melaksanakan juga Pak Egi yang sebagai Guru melaksanakan supervisi sebagai guru gitu. Baik Pak, tujuan Bapak untuk melaksanakan kegiatan supervisi akademik tersebut apa Pak? Nah, untuk tujuannya ini mungkin menurut saya menarik Pak. Jadi saya di semester 2 ini kan kita sudah belajar dari semester pertama dulu tentang bagaimana kita merefleksi pembelajaran kita di semester pertama. Apa kekurangan kita, apa kelebihan kita, apa kekurangan anak, apa kelebihan anak, sehingga dari hasil refleksi di semester 1 itu tadi saya merangkum. Jadi tujuan yang akan saya capai di pembelajaran besok itu, hari Senin itu, saya akan memberikan suatu pembelajaran yang aktif. Yang pertama, aktif, artinya aktif itu semua elemen itu dapat berkesinambungan supaya memberikan tujuan yang terbaik dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, saya akan lebih menerapkan pembelajaran tentang berdiferensiasi itu Pak. Karena apa? Karena KSE KSE itu juga Iya. KSE. Karena apa? Karena di semester 1 kemarin kita kan sudah mulai mengenalkan dengan anak-anak Pembelajaran kita, sosial. Pembelajaran sosial itu Emosional. pada anak. Untuk di semester 2 ini akan lebih saya berikan lagi kepada murid-murid saya supaya apa? Supaya mereka itu satu, yang pertama tadi aktif, yang kedua memiliki kesadaran penuh dari dalam diri mereka sendiri tentang bagaimana cara memperlakukan teman, bagaimana cara kita menanggapi suatu permasalahan. Nah, hal-hal itulah yang ingin saya terapkan atau menjadi tujuan utama saya dalam pembelajaran minggu depan itu. Kemudian gini Pak, untuk pembelajaran minggu depan ini selain tujuan yang ingin saya capai itu tadi, saya kan juga memiliki target. Oh betul. Apa Pak targetnya? Untuk targetnya pada pembelajaran itu kalau dinilai 1 sampai 10, untuk target pertama saya memiliki target 7. Karena apa? Karena yang kemarin itu saya memiliki target 6. Jadi saya naik 1 tingkat lebih baik daripada pembelajaran yang kemarin. Jadi saya memiliki target nilai 7 lah dalam pembelajaran besok. Seperti itu Pak. Baik. Jadi tadi Pak Edi menyampaikan tujuannya adalah memberikan pelayanan pendidikan dengan melaksanakan pembelajaran di kelas untuk siswa lebih aktif Betul. dan membangun kesadaran diri anak tersebut. Betul Seperti sekali. itu ya. Betul sekali. Iya. Nanti Bapak akan menggunakan strategi apa agar pembelajaran yang Bapak harapkan tersebut dapat berjalan dengan baik? Nah, untuk strateginya kemarin saya sudah membuat rencana pembelajaran dengan berdiferensiasi dan dengan diberi PSE, KSE itu tadi. Saya strateginya saya memberikan salah satu contoh itu media pembelajaran. Saya membuat supaya di kelas itu menjadi aktif, anak senang itu dengan cara saya menggunakan media proyektor. Nah, proyektor yang pertama itu untuk proyektor. Kemudian yang kedua strateginya supaya anak aktif dan dapat memiliki kesadaran diri dan bisa memperlakukan temannya dengan baik, itu saya akan melaksanakan proyek Pak dalam pembelajaran itu. Berikan tugas proyek yang akan dilaksanakan secara berkelompok. Karena apa? Karena saya mengira seperti ini. Untuk melatih anak supaya dapat berkolaborasi dengan teman dan memiliki kesadaran diri yang baik, dia harus bisa bersosialisasi dengan teman mereka di dalam satu kelompok.
Karena apa? Karena kalau pembelajarannya tetap individu, saya juga kesulitan Pak untuk mengajari mereka, untuk menuntun mereka supaya mereka memiliki kesadaran sosial dan kesadaran diri. Baik, itu yang dapat saya tangkap dari Mbak Egi dalam menjalankan supervisi akademik dengan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Strateginya nanti Pak Egi dapat saya ambil yang pertama menyiapkan. Yang pertama rencana pembelajaran itu yang sesuai dengan kebutuhan anak. Seperti itu ya Pak ya. Kemudian lagi Pak Egi tadi menyampaikan akan menggunakan media ajar yang sesuai dan menyenangkan. Begitu ya Pak ya. Salah satunya menggunakan LCD proyektor. Jadi penggunaan media yang sesuai itu juga akan meningkatkan minat, keaktifan serta kualitas dalam pembelajaran. Seperti itu ya Pak ya. Baik, terima kasih. Harapan dari Pak Egi yang akan dilaksanakan semoga dapat berjalan dengan baik, sukses dan sesuai dengan tujuan, yaitu kita sebagai guru juga akan meningkatkan kompetensi kita sebagai pendidik, meningkatkan kualitas pembelajaran dengan pembelajaran yang berpihak kepada murid, seperti itu. Agar kualitas pendidikan terutama di SD Negeri Mojo Agung dapat meningkat serta dapat menjadikan sumber bahwa meningkatkan pendidikan secara meluas, kita mulai dari kualitas pendidikan kita yang terdekat dulu. Seperti itu. Terima kasih Pak Egi atas kesempatan kali ini dalam kegiatan pra-observasi dengan tujuan nanti kita akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik yang akan dilaksanakan minggu depan, seperti itu ya Pak ya. Kesempatan kali ini kita gunakan sebaik mungkin karena harapan kita adalah kualitas pendidikan Indonesia. Kita mulai dari kualitas kita dalam mengajar kepada siswa. Seperti itu ya. Baik, kita tutup kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Sukses selalu. Ketua kelasnya pimpin berdoa teman-temannya. Silakan. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk hari ini ya, kita akan belajar tentang kalor. Tapi sebelumnya mau Pak Egi absen dulu. Hari ini yang tidak masuk siapa? Muandin tidak masuk tadi izinnya karena sakit ya anak-anak ya. Jadi di waktu atau musim seperti ini kalian harus jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Cara jaga kesehatan bagaimana? Yang pertama, makan makanan yang bergizi. Yang kedua, olahraga yang cukup. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Kali ini kita langsung saja di tema 6.
yaitu panas dan perpindahannya. Di subtema 1 suhu dan kalor. Dalam tema 6 subtema 1 pembelajaran 1 ini, tujuan pembelajaran yang akan kita capai yang pertama yaitu kita diharapkan tahu tentang apa itu teks eksplanasi. Yang kedua, kita diharapkan dapat mengetahui tentang sumber-sumber panas. Dua tujuan itu kita harapkan di pembelajaran kali ini itu tercapai. Nah, sekarang kalian lihat di depan kalian ini. Nah, di situ mereka berada di sekeliling api. Benar atau tidak? Benar kan? Nah, di sekeliling api itu mereka merasakan hangat atau tidak? Merasakan hangat. Kenapa mereka merasakan hangat? Karena mereka berada di sekitar sumber panas. Berarti sumber panasnya apa kalau di gambar itu? Api. Berarti bila kita di dekat api kita akan terasa hangat. Contohnya seperti ini, kita lihat terasa hangat atau tidak? Terasa hangat. Berarti ini ada perpindahan panas dari sumber panas ke tangan kita. Berarti api termasuk sumber panas. Betul sekali. Silakan duduk. Atau berpindah ke tubuh kalian. Jadi ada perpindahan dari panas matahari ke tubuh kalian. Berarti matahari itu termasuk sumber panas atau tidak? Sumber panas. Jadi kita sudah memiliki dua sumber panas, yang pertama api dan yang kedua dengan matahari. Maya coba jawab. Teks eksplanasi itu apa? Yang keras. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang penjelasan proses kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya dan lainnya. Ya, betul sekali. Jadi teks itu membahas tentang ilmu pengetahuan alam, tentang budaya dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat di tayangan video di depan kalian. Menulis teks eksplanasi. Gimana? Nah, informasi dari yang judulnya sumber energi panas. Bisa lihat? Nah, itu termasuk teks eksplanasi. Coba kalian baca terlebih dahulu. Nggak bawa buku yang lain? Iya, ada buku gambar itu ada. Buku tulis bawa? Buku tulis ya bawa tapi sedikit. Nggak apa-apa, keluarkan. Semakin lama terasa hangat atau tidak? Terasa hangat. Itulah yang dinamakan sumber panas. Jadi salah satu sumber panas itu gesekan dua benda. Sampai sini sudah paham anak-anak tentang sumber-sumber panas?
tentang teks eksplanasi. Sudah paham? Nah, kemudian kalau sudah paham, ada tugas di lembar kerja kalian. Oke? Di lembar kerja kalian masing. Panas. Lanjutannya ada. Ya. Ya, ada kan? Halaman 8 kalian. Perpindahan panas. Panas. Jadi menghentikan perpindahan panas. Misalkan kita tuang air panas di termos ini. Nah, termos ini terdiri atas beberapa lapisan. Yang pertama lapisan kaca, yang kedua lapisan dampak udara. Hangat gak? Hangat. Hangat berarti ada perpindahan panas dari api ke tangannya di lidi. Lagi berarti api ini sumber panas. Semakin panas berarti ada perpindahan panas dari api ke panci ini. Paham ini? Nah, cepat mencair. Oke. Pak Egi bagi kelompok ini menjadi 3. Kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Kelompok A ditaruh ini di luar. Ayo. Paling atas itu nanti ada 3 pertanyaan. 3. Oh lihat. Oh. Itu kayak air loh, Pak. Heeh. Ini air kotor. Berarti dapat kita simpulkan bahwa apa anak-anak? Energi panas itu dapat mempengaruhi benda di sekitarnya. Cobaan yang telah kita lakukan di satu kertas satu kelompok. Kesimpulan dari percobaan tadi. Ya, jujur. Kesimpulan dari tadi. Kesimpulan dari percobaan. Dipahami kata-katanya Pak Egi. Intinya percobaan yang tadi itu kan menghasilkan jawaban bahwa energi panas itu dapat mempengaruhi lingkungan sekitar. Nah, itu tulis di kata-kata ini. Percobaan yang tadi. Hormatilah teman kalian yang sedang membacakan hasil kerjanya. Oke. Kesimpulan dengan 3S baru di tempat yang berbeda diketahui bahwa sumber panas dapat berpengaruh terhadap lingkungan. Oh, iya. Tepuk tangan untuk teman kalian. Energi panas mempengaruhi benda di sekitarnya karena energi panas dapat berpengaruh untuk mempercepat es batu mencair. Betul sekali. Tepuk tangan untuk teman kalian. Mengetahui sudah dapat memahami dari materi yang pertama yaitu tentang sumber
panas. Yang kedua tentang perpindahan panas. Oke kan? Nah, dari materi itu semua, apakah masih ada yang perlu ditanyakan tentang materi itu? Dari kedua materi itu, Matahari. energi matahari tadi sudah. Selain energi matahari tadi apa? Kira-kira sumber panas selain yang disebutkan tadi. Api. Api sudah, energi apa? Apa? Listrik. Energi Panas. panas. Karena apa? Karena misalkan kalian punya alat elektronik yang digunakan untuk menyetrika tidak? Ada. Ada ya? Itu kan dibawakan listrik. Listrikanya panas nggak? Nah, berarti listrik itu dapat dikatakan sumber energi panas. Betul sekali. Sumber-sumber energi panas yang berada di sekitar rumah kalian atau di dalam rumah dicatat semua, dan kalian catat manfaat dari sumber energi panas itu. Oke? Cari sumber energi panas sebanyak-banyaknya yang ada di lingkungan sekitar rumah kalian. Kemudian kalian cari manfaat dari sumber panas tersebut. Akhiri pembelajaran, kita ucapkan terlebih dahulu hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Egi dan pengajar praktek Pak Zam-Zam atas kehadiran dan kesempatan yang diberikan untuk kegiatan ini adalah pasca observasi. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal nantinya berkaitan dengan kegiatan observasi. Kemarin beserta Pak Egi telah melakukan diskusi coaching untuk melakukan observasi di kelas. Tahapannya kemarin mulai dari pra observasi sudah kita lakukan, kemudian kegiatan observasi kelas sudah berjalan dengan baik. Selanjutnya kita akan mereview apa yang menjadi pelaksanaan kemarin serta kelebihan dan kekurangan yang perlu diperbaiki dalam pembelajaran yang sudah terlaksana. Baik Pak Egi. Pak Egi selaku guru kelas 5 dan saya di sini sebagai supervisor dalam melakukan observasi. Yang pertama akan saya sampaikan dari pelaksanaan pembelajaran kemarin, mulai dari tujuan pembelajaran yang Pak Egi sampaikan, yaitu di kelas 5 mata pelajaran yang disampaikan yaitu tentang tema 6 subtema 1. Mulai dari tujuan pembelajaran yang Pak Egi sampaikan kemarin, yaitu tentang paragraf yang berupa teks eksplanasi. Yang kedua tentang menyajikan ringkasan teks. Yang ketiga kemarin tentang perpindahan panas kaitan dengan materi IPA. Kemudian lagi yang keempat ini kemarin hasil pengamatan berupa laporan, gitu ya Pak ya. Baik, untuk tujuan yang dilaksanakan Pak Egi dalam pembelajaran sudah berjalan dengan baik. Secara umum sudah jelas, runtut sesuai dengan tema beserta materi yang ada. Kemudian penggunaan atau penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi juga sudah terlihat, sudah berjalan. Kemudian
keaktifan siswa juga sudah dikelola dengan baik dalam kelas, serta penguatan-penguatan yang disampaikan dalam materi pembelajaran. Selanjutnya yang kedua ini tentang catatan-catatan yang dapat saya buat yang kemudian nanti dapat ditindaklanjuti atau dijadikan sebagai pengembangan dalam pembelajaran, sehingga nanti harapannya adalah kualitas pembelajaran itu bisa semakin lebih baik. Gitu ya, Pak. Yang pertama tadi sudah tersampaikan tentang tujuan-tujuan pembelajarannya, kemudian dalam merencanakan juga tersusun dengan rapi, persiapan juga sudah disediakan atau dipersiapkan dengan sedemikian rupa, sudah bagus. Namun ini catatan sebagai pengembangan nantinya adalah yang pertama tentang persepsi dan tujuan yang disampaikan oleh Pak Eki dalam pembelajaran itu juga terlaksana dan tersampaikan dengan baik. Kemudian dalam kegiatan inti dari pembelajaran tersebut, Pak Eki menyampaikan materi dengan menggunakan media yang menyenangkan. Ada proyektor, ada alat peraga, beserta bahan-bahan yang diperlukan. Gitu. Itu juga merupakan penunjang dari proses pembelajaran yang menarik. Selanjutnya tentang cooperative learning yang diterapkan oleh Pak Eki. Tadi strategi yang digunakan Pak Eki juga sudah bagus, menggunakan cooperative learning, yaitu dengan mengelola kelas dalam bentuk kelompok-kelompok kecil, sehingga dalam kelompok kecil tersebut juga pembelajaran terlaksana dengan kooperatif, bisa aktif masing-masing kelompok maupun dalam satu kelas. Selanjutnya Pak Eki juga sudah menyampaikan dalam menyimpulkan suatu pembelajaran tersebut di kegiatan penutup dengan memberikan penguatan materi. Penguatan materi tadi yang Pak Eki sampaikan juga sudah terlaksana dengan baik, dapat diterima, dapat dipahami oleh siswa, yang nantinya harapannya adalah untuk meningkatkan semangat belajar di pertemuan berikutnya. Gitu ya Pak Eki ya. Ini ada beberapa yang perlu ditambah sehingga nantinya dapat menambah kualitas dalam pembelajaran, sehingga nanti harapan kita sebagai guru adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada siswa, pada murid, karena hakikatnya adalah pembelajaran itu dapat berpihak kepada murid. Yang pertama ini tentang sumber belajar. Sumber belajar Pak Eki sudah memberikan dan menyediakan, akan tetapi ini yang perlu tambah lagi adalah referensi sumber belajar harus ditambah, sehingga nanti pembelajaran yang tersampaikan tersebut bisa berasal dari sumber-sumber yang variatif. Jadi dari buku-buku selain buku paket, bisa dari buku paket, bisa dari buku referensi lain. Nah, itulah yang perlu ditambah. Bisa berasal dari media, misalnya media internet online. Bisa, karena kan banyak sekali sumber-sumber belajar yang kita dapatkan dari media internet. Bisa ditambah lagi. Selanjutnya dalam pembelajaran yang terlaksana di kelas tadi itu sudah terbentuk dari satu kelas klasikal, kemudian diubah atau mengubah pola dalam kelas tersebut dalam bentuk kelompok kecil. Nah, alangkah baiknya ini tambahan lagi buat ini dalam pembentukan kelompok kecil, memberikan nama kelompok yang menarik, sehingga Pak anak itu merasa tertarik atas nama-nama kelompoknya masing-masing yang merupakan itu ikon dari kelompoknya masing-masing yang menggunakan nama-nama unik
Misalnya nama-nama hewan, nama-nama bunga. Seandainya nama-nama itu disesuaikan dengan materi, misalkan Bisa. saya Bisa sekali, karena tadi materinya Pak Eki tentang sumber sumber panas, maka bisa dijadikan kelompok entah itu lampu, matahari, kelompok matahari, kelompok kompor. kompor, bisa juga. Karena itu semua bagian dari sumber energi panas. Seperti itu. Kemudian saya lanjutkan lagi Pak Eki ya, tentang pembelajaran yang sudah berjalan. Secara umum, untuk kegiatan pembelajaran yang Pak Eki laksanakan di dalam kelas sudah sangat bagus, berjalan dengan baik, kondusif, kemudian menarik. Itu yang bisa saya sampaikan dalam kegiatan pasca observasi di kelas 5, Pak Eki sebagai wali kelas 5. Alhamdulillah dalam pelaksanaannya berjalan dengan baik. Kemudian atas dukungan-dukungan yang ada, kita dapat melaksanakan observasi ini dengan lancar. Yang pertama, dukungan dari kepala sekolah sudah menyediakan atau memberikan kesempatan bagi kami, kita semua untuk melaksanakan observasi. Kemudian yang selanjutnya adalah penunjang dari guru-guru, dan guru juga bisa berperan secara baik untuk bekerja sama, berkolaborasi dalam kegiatan kita pembelajaran ini. Selanjutnya sarana dan prasarana. Ini terima kasih sekali karena kegiatan observasi dalam pelaksanaan pembelajaran bisa mendapatkan akses atau fasilitas serta sarana dan prasarana yang tersedia yang dapat kita gunakan sebagai proses pembelajaran. Itu. Saya tekankan lagi, ini tadi ada 3 ya Pak ya yang perlu diperbaiki. Yang pertama adalah sumber belajar yang perlu ditambah. Yang kedua adalah pemberian nama kelompok kecil yang menarik bagi anak, disesuaikan dengan tema. Yang ketiga adalah dalam memberikan penguatan pembelajaran bisa ditambah lagi dengan penyampaian yang menarik di akhir pembelajaran, sehingga nanti dalam akhir pembelajaran anak merasa terkesan bahwa materi yang tersampaikan keseluruhan dari awal sampai akhir bisa disimpulkan menjadi sebuah hal yang bermanfaat, ilmu yang didapatkan kemudian bisa dijadikan acuan lagi di pertemuan berikutnya agar lebih tertantang dan tertarik. Seperti itu ya Pak Eki ya. Dan yang terakhir ini adalah tak lupa saya mengucapkan mohon maaf ketika saya melaksanakan observasi apabila ada kekurangan maupun kesalahan saya dalam melakukan observasi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ketika ini. Dan tak lupa juga Pak Jam-Jam selaku pengajar praktek saya ucapkan mohon maaf ketika saya melakukan observasi maupun kegiatan-kegiatan pendampingan yang lain ketika bimbingan-bimbingan yang diberikan. Apabila saya ada kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas waktu dan kesempatan untuk kali ini. Saya ucapkan dengan kita membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.